Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar Radio Network dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sangat cepat sekali Ramadan berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang sudah kita kerjakan dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan amalan-amalan di hari-hari yang tersisa dari Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang rasanya saya Muhammad Syekhu bisa kembali berjumpa dengan Anda di program spesial yaitu Halaqah Fajar, yaitu sebuah program yang kita pelajari di dalamnya tentang fikih praktis haji dan umroh dan juga diantaranya adalah fikih sholat di dalam perjalanan. Masya Allah, kami ingatkan pemirsa Al-Bahjah TV dan juga pendengar Radio Network dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti segmen interaktif yaitu segmen yang ketiga di nomor telepon 082340713338. Masya Allah, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada dan juga hadirin sekalian, guru kita Buya Yahya telah hadir bersama kita semua. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Buya, Ramadan seperti cepat sekali Buya. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Semoga apa yang sudah kita kerjakan, amin ya Rabb, di sepanjang pertengahan Ramadan ke belakang ini diterima oleh Allah. Amin ya Rabb. Dan sisa-sisa Ramadan ini semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan, amin, kekuatan dan juga semangat, amin, amin, untuk menghidupkan Ramadan sehingga kita kelak nanti keluar dari bulan Ramadan ini bisa benar-benar menjadi hamba yang minal aidin, yang kembali kepada Allah dengan pengampunan, wal faizin, yang beruntung dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Amin ya Rabb. Masya Allah Buya, pembahasan yang telah lalu kemarin kita membahas tentang kewajiban sholat Buya, yang mana sangat penting sekali sehingga orang yang tidak bisa sholat ini sangat rugi Buya karena sangat mudah, Masya Allah. Termasuk dalam perjalanan Buya, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang sholat jamaah dan qashar Buya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan Buya tentang sholat jamaah dan qashar. Mohon dijelaskan dengan Masya Allah yang sejelas-jelasnya sehingga masyarakat tidak ada lagi yang meninggalkan sholat Buya, terutama dalam perjalanan. Fadhal Buya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Termasuk kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang lagi bepergian, baik itu untuk melaksanakan ibadah haji atau yang lainnya, berdagang, berbisnis, lagi itu bepergian yang tidak diharamkan, maka Allah beri kemudahan bagi mereka, yaitu kemudahannya diantaranya adalah bisa mengerjakan sholat dengan cara mengumpulkan dua sholat dikerjakan di satu waktu. Bahkan ada lagi dari yang 4 rakaat dikurangi menjadi 2 rakaat. Ini adalah kemudahan. Maka kami himbau kepada siapapun, ini yang disebut dengan rukhsah. Ambil rukhsah itu, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah senang jika kemudahan yang Allah berikan itu diambil. Seperti halnya kalau kewajiban dilaksanakan Allah senang, maka rukhsah diambil pun Allah juga senang. Maka ada namanya sholat jama'. Ya, sholat jama' itu adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Yang bisa dijama' itu adalah sholat zuhur dengan sholat asar. Ini bisa dikumpulkan dalam satu waktu, sehingga kita bisa mengambil waktu zuhur saja, gambarannya begini, sambil makan siang kita langsung sholat zuhur dan sholat asar. Atau mungkin karena asik di perjalanan, zuhur kita masih di atas kendaraan, kita niatkan akan kita gabungkan dengan asar, nanti sekalian waktu asar kita melakukan sholat zuhur dengan asar di waktu asar. Ada lagi nanti
yang bisa dikumpulkan jamak itu adalah sholat maghrib dengan isya. Jadi kita bisa saja kalau kita lagi asyik kebetulan maghrib, kita mampir ke masjid sekalian sholat maghrib plus isya. Supaya nanti sampai tujuan kita sudah tidak bingung sholat lagi, tinggal istirahat. Atau kita lagi asik di perjalanan maghrib, atau kita tidak ingin turun, maka biarkan dan maghrib singkat, maka kita niat untuk menunda maghrib sampai waktu isya. Setelah masuk isya, kapan nyampainya, kita melakukan sholat maghrib dengan sholat isya. Itu namanya sholat jamak. Nah, ada di samping ada sholat jamak dikumpulkan, ada lagi sudah dijamak dikosor lagi. Jadi dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tadi sholat jamak. Sholat yang bisa dikumpulkan zuhur dengan asar. Di waktu zuhur misalnya, kita lagi di perjalanan dari Cirebon ke Semarang. Kita berhenti di Tegal sana, sholat zuhur. Untuk makan siang, habis makan siang, sholat zuhur. Sekaligus sholat asar. Zuhur dengan asar. Lalu kita jadikan 2 rakaat, 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maka ini jauh lebih bagus daripada sholat 4-4. Bayangkan, sudah enak, maka pahalanya lebih gede. Makanya jangan ragu, permasalahan biasanya orang awam. Ibu-ibu yang ibadahnya banyak, senang ibadah tapi jarang ngaji. Perjalanan dari Jawa Timur ke Cirebon, atau dari Cirebon Jawa Timur. Disuruh kosor itu malah berhujah, pom bensin banyak aja kenapa harus jamak? Kita sehat kenapa harus 4 rakaat? Makanya orang kalau tidak punya ilmu itu tambah repot hidupnya. Coba punya ilmu mengkosor dari 4 jadi 2. Anak-anak kita yang kecil aja paling senang kalau perjalanan nyari kosor ya. Karena memang lebih aman. 2 rakaat, 2 rakaat. Pahalanya lebih gede. Kenapa? Sebagian mengatakan wajib. Madhab Imam Hanafi mengatakan kosor itu harus. Nah, jadi tolonglah semuanya ngerti kemudahan-kemudahan ini. Makanya kadang kami heran. Orang sering ngaji. Tapi di saat berjalan suatu ketika kenapa dia tidak mengkosor sholatnya? Berarti mungkin artinya ngantuan dia. Jadi tolong ini penting sekali di perjalanan permudah. Karena apa? Allah tuh merindukan kekhusyuan. Jadi kalau ibadah dipermudah begitu kan, untuk bisa bertahan dengan khusyuk tidak terlalu lama. Habis itu kan pikirannya akan kemana-mana tentang perjalanan lagi. Ini ada jamak. Nah, ada pun yang zuhur, yang 4 boleh jadikan 2. Tapi yang 3 nggak boleh dikosor, nggak boleh dipotong. Kalau maghrib dengan isya dikumpulkan, apakah di waktu maghrib kita sholat maghrib kemudian sholat isya, maghribnya tetap 3 rakaat, kemudian isyanya 2 rakaat. Itu namanya jamak dan kosor. Ada lagi yang ketiga, itu tadi kan pertama kan jamak saja tanpa kosor, oke. Duhur dengan asar jadikan 1 di waktu duhur, atau duhur dengan asar jadikan waktu di waktu asar. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib, atau maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Itu namanya adalah jamak tanpa kosor. Ada lagi jamak kosor sama. Maghrib, duhur dengan asar dilakukan di waktu duhur, dari 4 rakaat jadi 2. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib atau waktu isya terserah. Yang penting 3-nya tetap 3, 4-nya jadi 2. Ini. Kemudian yang ketiga aja yang ketiga. Kosor dok nggak pakai jamak, boleh. Tolong jangan dianggap setiap jamak pasti kosor, enggak. Ada kosor saja. Ada jamak saja. Ada jamak plus kosor. Kosor saja misalnya. Kita berangkat dari Cirebon ini sudah sholat zuhur kita. Habis sholat zuhur perjalanan. Sampai Tegal kita ingin sholat asar, mau ke Semarang kita. Karena tujuannya sudah memenuhi syarat kan. Biarpun perjalanan kita belum sampai. Misalnya, kita di Brebes atau di Tegal kita melakukan sholat asar. Biarpun nggak ada jamak karena kita sudah sholat zuhur, maka kita tinggal sholat asar saja. Asar 2 rakaat, maka ini kosor tanpa jamak. Bahkan dalam memberikan misalnya, dari sini kita berangkat jam 11. Ketemu kita di mana? Di Brebes kita sholat zuhur. Habis sholat zuhur kita sudah merencanakan di Pekalongan akan turun nanti juga. Kita zuhur di Brebes 2 rakaat, kemudian perjalanan 2,5 jam, jam 3 jam, masuk asar di Pekalongan juga sholat asar 2 rakaat. Boleh, kosor saja tanpa jamak. Jadi tinggal kondisinya seperti apa gitu loh. Umumnya adalah memang kosor plus jamak, biasanya begitu. Ini yang harus difahami. Nah, kalau sudah punya gambaran begini kan enak. Orang jangan susah hidup nih.
Apalagi na'udzubillah meninggalkan sholat. Gara-gara kebodohan. Nah ini jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ini adalah gambaran tentang jamak, qasar, jamak saja, dan qasar saja. Baik kita baca saja sini teksnya, supaya nanti semua yang megang buku ini. Belum lagi nanti permasalahan-permasalahan di saat kita berada di jalan macet dan sebagainya gimana. Nah, ini. Sholat jamak adalah sholat dengan cara mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Zuhur dengan asar di waktu asar atau di waktu zuhur, maghrib dengan isya di waktu maghrib atau di waktu isya. Misalnya sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar. Artinya saat masuk zuhur tidak melaksanakan sholat zuhur. Tetapi dilaksanakan di waktu asar. Maka setelah masuk waktu asar, orang tersebut melaksanakan sholat zuhur, kemudian melaksanakan sholat asar. Sholat yang dijamak, sholat zuhur bisa dikumpulkan dengan sholat asar. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ada sholat subuh tidak dijamak dengan sholat apapun. Nggak boleh dijamak, subuh sendirian. Nah, kemudian setelah itu ada gambaran. Sholat jamak ada dua macam. Pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Jamak takdim itu adalah zuhur dengan asar dilakukan di waktu yang pertama, namanya jamak takdim. Kalau zuhur dengan asar diwaktukan di waktu asar, namanya jamak takhir. Maghrib kan bisa digabung dengan isya. Jika dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau dilaksanakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Baik, penjelasan jamak takdim. Jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat di waktu yang pertama. Seperti sholat zuhur dikumpulkan atau dijamak dengan sholat asar dan dilaksanakan di waktu zuhur. Atau sholat maghrib dikumpulkan dijamak dengan sholat isya dilakukan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir yaitu mengumpulkan dua sholat di waktu yang kedua. Seperti sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dilaksanakan di waktu asar. Atau sholat maghrib dijamak dengan isya dilaksanakan di waktu isya. Ini gambarannya. Kemudian sholat qasar. Sholat qasar itu menjadikan 4 jadi 2. Enggak boleh selain 4 di qasar. Hanya 4 saja tolong. Maghrib 1,5 nanti kan kacau. Subuh jadi 1 enggak ada. Hanya sholat 4 saja. Sholat qasar yaitu menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik. Sholat yang boleh di qasar adalah sholat zuhur, asar, isya. Zuhur 4 rakaat kan hasilnya. Asar 4 rakaat, isya jadikan 2. Adapun untuk sholat maghrib dan subuh tidak bisa di qasar. Adapun syarat dalam sholat qasar ada 2. Ini baru syarat dalam qasar. Ada 2. 1. Dalam perjalanan harus perjalanan jauh. Yang jarak tempuh menuju tujuan tidak kurang dari 84 km. Tujuannya loh ya, bukan perjalanannya. Harus paham ini. Tujuannya, misalnya kita dari Cirebon. Mau ke Semarang. Semarang hampir 200 kilo. Ya kan, 180 berapa. Dari sini ke Semarang lebih dari 84 kilo. Baik. Jadi kita boleh menjamak dan mengqasar itu kalau tujuannya lebih dari 84 km. Tolong difahamkan tujuan. Bukan sampainya perjalanan saya. Ini banyak orang salah. Maka karena tujuannya sudah Cirebon Semarang 160 kilo lebih. 84 kilo lebih. Karena dari Serang. Kalau sudah tujuan kita 184 kilo lebih, maka cukup kita keluar dari kota kecamatan kita sudah misalnya, kita tidak mau sholat di sini. Kalau di sini kan tidak bisa menjamak dan mengqasar ya. Oke lah kita keluar, naik mobil, sholat di tapal batas sana, tapal batas kecamatan keluar, anggap saja ke Brebes deh, lebih enak lagi misalnya. Sampai di Brebes kita melakukan sholat duhur, 2 rakaat, sekaligus sholat asar 2 rakaat. Padahal tujuannya mana? Tujuannya Semarang. Karena tujuannya sudah mencapai 84 km lebih. Biarpun kita belum melakukan perjalanan sampai 84 kilo. Harus dipahami mana ini. Orang sering kepleset di sini pikir, oh, kita belum nyampe. Nyampe kemana? Kita sudah keluar dari tapal batas kecamatan kita. Nah, kemudian sudah dari wilayah tempat tinggalnya, diperkirakan keluar dari wilayah kecamatan. Ini kenapa kita pilih kecamatan? Tentu harus ada. Kecamatan itu hanya keadaan di Indonesia. Di setiap negeri berbeda-beda.
Sebab balad istilah nanti kami sampaikan mungkin wawasan umum tentang fikih. Surul bilad, kampung itu yang digambarkan dalam bab fikih itu sebuah wilayah yang di situ terdapat ada polisinya, keamanannya, ada hakimnya, ada pasarnya. Jika sudah terkumpul 3 ini, maka ini disebut sebagai bilad. Sebagai balad yang istilah fikih itu. Balad itu jika kalau Korea nanti ada misalnya hanya ada 2 dari 3 ini. Kalau balad ini sudah ada 3. Ada hakim, ada polisi, mungkin saya sebut enggak di sini lupa ya. Hakim, polisi, pasar. Nah, kalau kita lihat yang lengkap hakim, polisi, pasar ini di desa, pasar mungkin ada. Polisi yang enggak ada. Ya kan? Polisi yang enggak ada. Hakimnya Pak Lurahnya, hakim belum masuk. Tapi kalau sudah mulai kecamatan, ada KUA, ya kan? Kantor Urusan Agama Kecamatan kan ada. Kemudian ada Polsek. Jadi dari sinilah akhirnya kita simpulkan yang paling tepat adalah kecamatan. Jadi keluar dari kecamatannya, maka dia sudah boleh mulai menjamak dan mengkosor. Jadi harus ada gambaran kenapa kok harus kita pilih kecamatan itu. Tapi kalau mengisi suatu kampung di tempat lain seperti di Singapura sudah beda lagi. Waktu kita tanya, hitungannya gimana sih yang ada bulisnya, ada beda-beda. Ini gambaran di negeri kita khususnya di Jawa ini. Baik, seperti itu. Dalam perjalanan seperti ini seseorang boleh mengkosor sholat, perjalanan menuju 84 kilo, menuju. Dan sudah keluar dari wilayah kampungnya yang sampai kecamatannya tadi, maka dalam perjalanan seperti ini seseorang boleh mengkosor sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Walaupun perjalanannya baru beberapa kilometer, belum mencapai 84 kilometer, asalkan ia sudah keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Ini adalah syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Baik, inilah kemudian. Nah ini harus difahami tentang syarat qasar kalau orang ingin mengqasar sholat. Jadi mudah, dan tolong dikerjakan karena apa? Ilmu ini penting begini, banyak orang meninggalkan sholat, tidak ngerti. Dan sholat kadang jadi berat. Sudah masuk waktu tempat sholat, enggak menjamak sekalian. Giliran di waktu yang kedua tidak ketemu waktu. Akhirnya malas meninggalkan sholat. Memang bodoh ini merepotkan. Makanya kami himbau ini ayo gampang belajar yang mudah. Insya Allah. Masya Allah Bu ya. Tadi sudah dijelaskan syarat-syarat jamak qasar Bu ya. Di antaranya adalah sudah keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Nah wilayah ini kecamatan Bu ya. Pernah ada pertanyaan Bu ya, kalau kecamatannya luas Bu ya, sehingga dia naik bisnya saja masih di dalam kecamatan Bu ya. Dan dia kalau nanti keluar dari bis itu, terminal di kecamatan itu, nanti dia diperkirakan supirnya nggak berhenti nih Bu ya. Nah, gimana kalau sholatnya masih di dalam kecamatan Bu ya? Baik, tadi kita sebutkan ini adalah syarat yang sudah disepakati. Jika ternyata ada kecamatan yang sangat luas, ini sudah ada memang, bukan kita pernah mengalami tempat di luar Jawa itu kecamatan tuh hampir kabupaten di Indonesia, Jawa. Ini masih kecamatan, ujung berjam-jam. Kalau kita ikut kaidah yang disepakati bahwa disebut bilad harus ada 3 model, maka belum bisa mengqasar. Tapi kalau menjamak masih bisa. Masya Allah. Tapi itu adalah kita bicara tentang syarat yang disepakati. Kalau harus turun sedikit, maka yang penting jangan kurang dari 2. Ada pasar, ada hakimnya. Ya kan? Atau ada pasar, ada surtinya. Nah, supaya lebih ada rambu-rambunya lah. Tapi kalau menjamak, oke lah pasti. Kalau menjamak, karena sudah perjalanan seperti itu adalah menjamak, diperkenankan. Tapi mengqasar, hendaknya terpenuhi keluar dari wilayah kecamatan dan dengan ini. Tapi kalau memang jauh sekali, tapi tetap ditemukan 2. Karena nanti ada dibedakan antara qaryah, kemudian balad, kemudian Madinah, atau disebutkan oleh para ulama dibeda-bedakan. Jadi kalau qaryah sangat luas, bisa saja dijadikan keluar dari qaryahnya itu, bukan baladnya itu, keluar dari kampungnya, biarpun masih desa, tapi sangat luas, paling tidak harus ada 2 di situ. Ada pasar atau polisi itu hakim sama pasar. Hakim itu bisa saja Pak Lurah itu sudah cukup. Masya Allah. Itu dianggap sebagai pemimpinnya itu. Nah, ada.
Itu bisa saja dalam hal ini, cuman karena dalam ini adalah tidak disepakati, paling tidak dijamak lah. Menjamak oke, kalau mengkosor ntar dulu, kecuali sudah keluar dari kecamatan. Ini bab hati-hati saja. Pada akhirnya masih ada kemudahan untuk bisa menjamaknya, seperti itu. Masya Allah, terima kasih Buya. Bisa dilanjutkan untuk pembahasan berikutnya Buya. Baik, sholat bisa dijamak dan dikosor. Nah, tadi, kemudian cara sholat bisa dijamak dan bisa dikosor. Artinya ada sholat yang boleh untuk kita jamak dan kita kosor, sekaligus boleh ada dijamak, dikosor sekaligus. Jamak kosor, sudah jamak plus kosor, enak banget. Dikumpulin dua-dua langsung. Yaitu semua sholat yang memenuhi syarat untuk bisa dikosor, maka sholat tersebut bisa dijamak. Masya Allah. Yang bisa dikosor berarti pasti dijamak dia. Akan tapi menjamak sholat yang bisa dikosor bukan sebuah keharusan. Menjamak sholat yang boleh dikosor tidak harus. Bisa saja dia mengkosor 2 rakaat duhur, pergi ke tempat lain 2 rakaat asar. Ya. Tanpa menjamak. Seperti kalau kita bicara dalam madhab Imam Abu Hanifah itu memang kalau perjalanan jauh wajib mengkosor. Cuman dalam madhab mereka tidak ada jamak. Jadi kosor. Tidak ada jamak. Seperti itu. Adanya jamak suri, jadi mengerjakan waktu duhur, mepet menjelang asar, setelah duhur langsung asaran gitu. Baik. Adapun cara niatnya, niat sholat jamak, cara niat sholat jamak takdim. Lihat kalau jamak takdim, menjamak sholat asar dengan sholat duhur. Ada gambarin, ada seolah-olah Anda bepergian. Kemudian Anda mau ke Semarang dari Cirebon. Mau sampai Brebes masuk waktu duhur. Anda ingin sholat duhur plus asar nanti kita tarik ke duhur. Namanya jamak takdim kan begitu. Duhur atau isya, sholat isya. Duhur di waktu duhur, sholat asar dengan duhur di waktu duhur atau sholat isya dengan maghrib pada waktu maghrib. Jika seseorang ingin menjamak takdim misalnya tadi, mau sholat duhur digabung dengan sholat asar yang dilakukan di waktu duhur, maka yang harus dilakukan adalah, ini harus perhatikan syarat-syaratnya. Sholatnya harus urutan tertib. Zuhur dulu baru asar. Zuhur dulu baru asar. Nah, contohnya ya niatnya sederhana, aku niat sholat fardu zuhur gitu saja. Dan jika dilakukan berjamaah, tinggal menambahkan niat berjamaah. Kalau menjadi imam dengan tambahan, aku menjadi imam. Pakai bahasa Indonesia boleh. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat, nggak usah pakai nih. Nggak usah pakai bahasa Arab. Sengaja ini namanya buku kita permudah, tidak kita beri contoh. Niat pakai bahasa Arab, kecuali di belakang nanti ada. Jadi boleh aku niat, gimana ya? Aku mau sholat duhur, ini kosor loh ya. 2 rakaat ya sama asar ya. Allahu Akbar. Sudah sah. Yang penting menghadirkan keinginannya tadi itu. Kalau mau jadi imam tinggal ngomong jadi makmum. Baik. Di saat ia melaksanakan sholat duhur, ia harus melintaskan niat di hati. Lah, sepanjang sholat duhur mulai dari takbiratul ihram sampai salam harus ada lintasan bahwasanya dia akan membawa sholat asar di waktu duhur. Misalnya sholat duhur sholat biasa saja, nggak ada jamak-jamaknya. Cuman biasanya sholat duhur ma'al asri kan biasa begitu. Enggak, sholat duhur tak sah. Supaya nggak pusing. Setelah duhur dia ngelintaskan, kan ingat. Nah, nanti asar yang aku bawa ke waktu duhur. Itu sudah sah. Yang penting waktu melintaskan niat sebelum salam. Kalau sudah terlanjur salam nggak ada lagi karena belum menarik. Jadi menariknya sholat duhur di waktu menarik waktu asar di waktu kita melakukan sholat duhur seperti itu. Baik. Bisa juga niat dibarengkan saat melaksanakan niat sholat duhur. Misalnya aku melaksanakan sholat waktu duhur dan akan melaksanakan asar waktu duhur. Bisa digabungkan. Digabungkan waktu niat. Boleh niat duhur saja. Kemudian di dalam sholat dia melintaskan ingin membawa asar ke waktu duhur itu sah. Atau langsung waktu niat digabungkan, ya Allah aku pengen sholat duhur sama asar nih di waktu duhur ya Allah. Dua-dua kosor. Dengan bahasa yang penting dia itu memahami maknanya. Kemudian setelah ia salam dari duhur, ia harus segera berdiri. Ingat, kalau jamak takdim nggak boleh kita kemana-mana dulu. Habis assalamualaikum harus bergegas menuju sholat asar. Untuk melaksanakan sholat asar. Niatnya, aku niat sholat fardu asar. Nggak usah pakai istilah jamak-jamakan lagi sudah. Karena niatnya sudah dilintaskan di waktu berada di sholat yang pertama. Sudah masuk di sana. Dan niat seperti ini tanpa disebutkan niat jamaknya juga sudah sah.
Sebab permasalahannya lagi, kenapa kita katakan begini? Banyak orang tidak mau menjamak sholat karena apa? Harus menghafal niat baru lagi. Sementara dia bepergian setahun sekali, tidak kira hafal niatnya. Ibu-ibu suruh usolli fardhu jamaah. Apa itu? Nggak usah lah. Mending sholat sendiri. Ini karena permasalahannya gitu. Makanya sekarang kita mudahkan, sudah lah ibu pakai bahasa Jawa aja lah. Ingsun apa itu? Niat ingsun. Surut sama. Sudah. Ya Allah. Ini sholat duhur ya Allah, 2 rakaat ya Allah, 2 rakaat, kosor, sama asar ya Allah nanti. Allahu Akbar. Sudah. Karena memang permasalahannya apa ini? Permasalahan tidak ngerti ini, gara-gara bingung niatnya, maka mending tidak usah menjamak, tidak usah mengkosor itu. Akhirnya tambah repot hidupnya, sholatnya. Baik, atau bisa juga dengan ucapan lafaz seperti ini, baru kita beri contoh. Tidak harus Arab, bayangkan. Orang awam nggak ngerti bahasa Arab, usolli fardhu dhuhri jam'at taqdim ila asri ma'muman imaman lillahi ta'ala, usolli fardhu dhuhri jam'at imaman lillahi. Hafalannya hafal 1 lupa 2, bayangkan. Kan repot. Sudah sepuh dan sebagainya. Maka Ustadz tolong digampangin deh. Sudahlah pokoknya. Bahkan niat itu nggak usah diucapkan juga sah. Pokoknya aku pengen sholat apa? Duhur kan? Duhur. Bahkan imam bimbing, Bu. Ini kita sholat duhur 2 rakaat kosor ya, dijamak sama asar ya, ya sudah langsung aja suruh Allahu Akbar, sudah sah, karena sudah otaknya dengar tadi sudah niat ya. Jadi jangan pakai sholli kelamaan, boleh kalau punya hafal, sholli fardhu dhuhri jam'at taqdimin bil asri, ada mustaqbil kiblat. Mustaqbil kiblatillahi ta'ala. Saking latihan begitu, nawaitu semua hadin atfadur wa tamai Allahu Akbar, bisa gitu nanti. Dari panjang. Jadi maksudnya kita permudah ini. Kalau niat dengan niat itu bagus. Cuman jangan diperepotkan orang. Orang awam ini, sebagian ustadz tuh harus, kalau ini nggak sah. Tadi siapa yang mengatakan sah? Kita nggak niat saja sah kok. Nggak niat dengan mulut, tapi niat dengan maksudnya hatinya maksud sholat itu. Zuhur, asar. Duhur, asar. Makanya kalau seandainya ngomong, Bu, kita sholat apa? Di bis sudah ngomong. Kita mau sholat duhur ya. Duhurnya 2 rakaat, ngerti? Kosor. Nanti digabung sama asar. Tapi waktu sholat pertama kamu harus ingat bahwasanya kita mau sholat duhur, sholat asar di waktu duhur. Ngerti Bu? Ngerti. Maksudnya gimana? Jamak takdim. Oh iya. Allahu Akbar. Ingat tadi, sudah sah. Ingat omongan tadi itu. Sudah sah. Karena niatkan dan berarti kan paham dengan omongan tadi. Sudah terlintas Bu ya. Terlintas di hatinya. Gitu saja. Jangan dipersulit niat begitu. Makanya yang kita amati kemarin dari ibu-ibu yang 1 bis nggak mau jamak itu karena apa? Nggak ngerti niatnya. Wah ini repot, ustadznya yang salah. Baik seperti itu. Baik. Kemudian lanjutannya adalah ini kalau niatnya usolli fardhu al-asri jam'at taqdimin bid-dhuhri ma'muman. Makmum. Kalau masjid makmum ikut makmum, aku makmum sama itu diingatkan. Makmum sama itu tuh imamnya. Selesai. Baik, D antara sholat duhur dan asar harus dilaksanakan dengan bersambung. Jadi duhur dengan asar bersambung. Tidak boleh kemana-mana dulu. Habis duhur langsung sholat asar. Habis duhur langsung sholat asar. Kalau jamak takdim berbeda jamak takhir lainnya. Jamak takhir nanti akan ya sekarang. Kemudian tidak boleh ada jeda dengan kesibukan apapun. Maksudnya habis sholat duhur nggak boleh jalan-jalan dulu. Ini nggak. Habis tidak boleh ada jeda dengan kesibukan apapun kecuali urusan kesempurnaan sholat. Misalnya batal wudhu, oke lah. Atau auratnya, sarungnya melorot, dibenahi. Atau merapatkan barisan dan lain-lain. Ya. Zikir doa sholat ba'diyah duhurnya dan qobliyah asar ditunda setelah sholat asar. Misalnya habis sholat duhur langsung sholat asar. Qobliyah asarnya setelah asar. Ba'diyah duhurnya setelah asar. Zikirnya setelah asar. Setelah sholat asar nanti. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi namanya jamak takhir ya. Dan jamak takhir jika ingin melaksanakan jamak takdim sudah paham ya semuanya. Jangan dipersulit masalah ini. Jangan dipersulit. Cara niat jamak takhir, jika ingin melaksanakan jamak takhir, melakukan sholat duhur di waktu asar. Melakukan sholat maghrib di waktu isya. Ya, caranya adalah di saat masih berada di waktu yang pertama, waktu zuhur, harus melintaskan niat dalam hati untuk menunda sholat duhur di waktu asar. Maksudnya di waktu duhur misalnya kita perjalanan, waktu duhur kita ada di Tegal, di Brebes, kita pengen sholat asar di Semarang, maka selagi kita masih di waktu duhur harus ada lintasan sesaat gitu saja.
Yang maknanya apa? Aku mau sholat duhur asar, waktu asar nanti. Gitu toh. Menarik sholat duhur di waktu asar. Cuman biasanya diingatkan takut lupa. Yang penting kita ingat, kita sholat di mana? Kita sholat aja, sholatnya jamak takhir aja ya. Ngomong gitu sudah niat itu, karena di hatinya sudah maksud dia. Gak usah pakai, di hati terus niat ya. Atau biasanya, khawatir lupa dikatakan, semuanya niat jamak takhir ya. Itu biasanya imam yang maksudnya ingin memahamkan, tapi sebenarnya tanpa itu juga sah. Diam-diam pokoknya dia sudah niat menjamak baru setelah sampai Semarang waktu asar dia melakukan sholat duhur dengan asar kosor. Kemudian di saat masih berada waktu yang pertama harus melintaskan niat dalam hati untuk menunda sholat duhur. Maksudnya ingin laporan, ya Allah, aku nggak bisa sholat sekarang ya Allah, padahal aku harus sholat sekarang. Aku pengennya waktu asar nanti. Nah itu kan menunda. Nah, cukup aku berniat melaksanakan sholat duhur nanti di waktu asar, gitu toh lintasannya. Nanti setelah masuk waktu asar, maka telah masuk waktu sholat jamak takhir. Dalam jamak takhir dianjurkan, ingat, disunnahkan mendahulukan sholat duhur. Kalau sholat asar dulu juga boleh, tapi lebih bagus sholat duhur agar tertib, agar sesuai dengan urutan. Beda dengan jamak takdim, nggak boleh kecuali yang dulu didahulukan. Tapi kalau jamak takhir, sunnah yang dulu didahulukan. Sholat duhur dulu, 2 rakaat, baru sholat asar. Saat melaksanakan sholat duhur, caranya niatnya seperti biasa. Waktu sholat duhur, ya sholat duhur. Karena sudah dilintaskan di hati tadi. Waktu duhur kan dia sudah niat ingin menunda sholat masuk waktu asar. Setelah masuk waktu asar, dia sholat duhur biasa. Aku sholat duhur 2 rakaat karena Allah, qasar Allahu Akbar, selesai. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur, kemudian melaksanakan sholat asar dengan niat seperti sholat biasa. Aku sholat asar. Nggak usah mengulang niat di dalam sholatnya. Ini sudah lintasan, sudah selesai. Lintasan tadi itu. Baik. Aku sholat waktu asar. Maksudnya kita permudah. Bukan ma'al asri, ma'al duhri. Ini kesempurnaan saja. Ya. Lah antara duhur dengan asar tidak harus langsung. Karena ini adalah jamak takhir. Boleh saja mungkin rehat sesaat atau apa. Karena tidak dianjurkan langsung dari sholat duhur kemudian sholat asar jika itu jamak takhir seperti itu. Adapun niat yang dalam bahasa Arab kita tuliskan usolli fardhu asri jamak takdimin bidzuhri, aku sholat fardu asar jamak takdim dengan duhur makmuman imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar, boleh. Antara sholat duhur dan asar harus dilaksanakan, mana jamak takhir ya? Mohon maaf. Setelah masuk waktu asar, saat yang C ya. B. Setelah masuk waktu asar, maka telah masuk waktu sholat jamak takhir. Dalam jamak takhir dianjurkan, disunahkan mendahulukan sholat duhur agar sesuai dengan urutan. Jika seandainya mendahulukan sholat asar, maka hal itu juga dianggap sah. C. Saat melaksanakan sholat duhur, cara niatnya seperti biasa. Aku niat sholat duhur. Selesai. Dengan niat seperti ini sudah sah. Dan jika ditambah jamak dengan asar juga itu lebih baik. D. Setelah selesai melaksanakan sholat duhur, kemudian melaksanakan sholat asar dengan niat seperti sholat biasa. Nggak ribet. Ini contoh niatnya dalam bahasa Arab ya. Usolli fardhu dhuhri jam'al ta'khirin bil asri imaman, jadi makmum atau makmuman. Menjadi imam sama, cukup lintas. Kalau sudah di depan sendiri mesti jadi apa? Imam. Ayo baris, rapatkan barisan. Sholli duhur, Allah Akbar, sudah niat jadi imam dia. Kalau kita sudah mau ikut orang berarti kita jadi makmum. Ya, baik. Masya Allah Buya. Terima kasih Buya atas penjelasan Buya. Sangat mudah sekali ternyata jamak itu sangat mudah sekali. Tinggal lintaskan saja di dalam hati bahwa kita akan menjamak sholat Buya ya. Masya Allah. Terima kasih Anda masih bersama kami hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada. Kita memasuki segmen interaktif. Kami ingatkan kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga pendengar radioku bisa mengikuti interaktif ini dengan menelpon di nomor 082340713338. Masya Allah Buya. Buya, Afan Buya, terkait jamak dan kosor Buya. Ada yang bertanya gimana ini ketika seseorang yang saat pergi sebenarnya niatnya itu silaturahim Buya. Tapi di jalan dia karena di jalan godaan banyak Buya ya. Namanya manusia khilaf Buya. Jadi ada maksiatnya di jalan Buya. Apakah masih boleh jamak kosor Buya? Mohon dijelaskan Buya. Ulama menjelaskan bahwa
Kebanyakan mengatakan bahwasanya kalau orang maksiatnya bis safari, memang tujuannya adalah untuk maksiat. Mau pergi ke sebuah tempat, naudzubillah, mau zina di sana, mencuri di sana. Ini berjalannya karena bis safari. Maka yang demikian itu tidak boleh mengkosor. Biarpun ini adalah tidak disepakati ada. Bagaimana dia mencuri tapi dia masih pengen puasa, sampai pengen kosor, kenapa nggak boleh, kan begitu. Memang begitu dikatakan para ulama, selagi tujuannya adalah memang untuk maksiat, maka jangan diberi kemudahan untuk itu, untuk kosor, untuk ngambil rukhsah. Tapi kalau maksiatnya fis safari, di dalam perjalanan, siapa yang tidak bermaksiat dari kita ini? Ya tetap boleh terjadi kemaksiatan di tengah jalan, tetap saja diizinkan dia untuk mengkosornya. Karena enggak ada yang maksum di antara kita. Sesaat melihat yang haram dan sebagainya. Maka tetap dia diizinkan mengkosor atau mengambil rukhsah yang diperkenankan oleh syariat. Tapi kalau memang tujuannya yang haram tadi tidak boleh. Biarpun ternyata ini juga perlu kita ingatkan, ada orang memang dia mencuri perginya ke Semarang sana. Cuman ya daripada tidak sholat sama sekali, gimana kalau mengkosor, gimana boleh nggak jamaah? Nah ini masa nggak boleh gitulah. Ini kan sebuah pertanyaan. Karena untuk kemudahan dari mereka supaya maksiatnya separuh tok, nyuri tok tapi tetap sholat. Daripada sudah nyuri tapi tidak sholat. Ini adalah peluang untuk kita beri kemudahan bagi mereka. Tapi yang jelas oleh dikukuhkan bahwasanya selagi bepergian untuk maksiat maka tidak boleh diberi kemudahan-kemudahan. Karena dianggap kemudahan ini menolong dia bermaksiat. Begitu bahasanya para ulama. Biarpun kita lebih cenderung artinya lakukan syariat semampumu. Jika ternyata memang niatnya naudzubillah mau ke Semarang, mau bermaksiat, terserah maksiatnya apa, maka tinggal tobat saja sebentar, astagfirullah, ya tobat jangan sebentar, seharusnya tobat nanti. Untuk mengambil rukhsah daripada dosa dua-dua, masih lumayan dosanya satu daripada dosa meninggalkan sholat semuanya. Baik, tapi tetap kita bersama kebanyakan para ulama dulu supaya jangan orang biasa dengan kemaksiatan itu. Tapi sebenarnya yang kami sampaikan memperkenankannya pun bukan mengajari orang bermaksiat kok. Justru mungkin dengan sholatnya itu lalu dia. Daripada enggak sholat kan tambah kurang ajar kepada Allah. Sudahlah selagi ketemu waktu zuhur, sholatlah langsung dijamak. Jangan mengatakan enggak boleh, kamu maksiat. Akhirnya dia pengen melakukan sholat asar, enggak ketemu malah tidak sholat asar. Sholat zuhur sama asar, biarpun tujuannya maksiat, semoga dengan sholatnya nanti malah Allah ampuni. Seperti itu. Dengan sholatnya itu bisa mencegah kemungkaran. Bisa saja begitu. Masya Allah. Terima kasih Buya atas jawabannya Buya. Kita beri kesempatan kepada jamaah bapak-bapak, satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan sholawat. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik Afan alaihi. Buya, ada pertanyaan. Di rumah kan anak punya kakek yang dimana kakek ini sudah agak pikun. Jadi syaratnya sholat kan harus berakal. Nah kadar kepikunan yang masih diwajibkan sholat itu berapa Buya? Seberapa? Soalnya kadang sudah diingatkan, contoh kayak madhab ke kiblat, madhabnya ke sini sudah digelarin sejadah, tetap aja madhabnya ke arah yang lain. Ataupun kadang sholatnya jangan di situ, malah bahkan pernah sholatnya di dalam hamam Buya. Dan terus apakah bisa disamakan terus itu orang yang kurang juga? Kita sebut maaf ya, idiot misal. Kadar orang idiot yang masih diwajibkan untuk sholat itu kadarnya berapa? Kan ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang 70%. Itu mungkin segitu Bu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib sholat adalah akal yang masih ada, yang sekiranya bisa untuk diajak bicara dan faham larangan dan faham perintah, kemudian dia bisa menjalankannya. Artinya sepanjang dia melakukan itu masih mampu untuk bisa mengingat perintah tersebut. Jika di saat dia menjalankannya nggak mampu, tidak wajib. Contoh orang pikun. Pikun itu adalah kadarnya ada yang kuat banget pikunnya. Sehingga dia diajak ngomong faham, tapi semenit kemudian sudah tidak ingat. Jadi Allah Akbar sholat ya, mungkin di pertengahan sholat juga bubar lagi, maka tidak wajib sholat bagi orang semacam itu. Tapi kita wajib mengarahkan saja, bukan memaksa lalu marah-marah. Karena ini bukan kemauan dia, akalnya semacam itu.
maka tidak wajib sholat. Cuman kewajiban bagi kita, bagi orang yang sehat itu menghimbau, bukan memaksa dia. Nah, termasuk idiot juga sama. Jika idiot dia bisa, idiot kan tingkatannya tinggi. Kalau masih dia bisa diajak ngomong, kemudian dia suruh bisa bertahan 2 menit, 3 menit melakukan sholat dengan menghadirkan akalnya, maka wajib. Tapi kalau nggak bisa, ya tidak wajib. Mudah syariat Islam. Dan dia tidak dosa biarpun tidak sholat. Dia tidak dosa biarpun tidak puasa. Seperti orang pikun, baru sahur katanya belum sahur kan. Masya Allah. Sudah bilang belum maghrib, katanya sudah maghrib. Masya Allah. Ya dimaafkan oleh semacam itu. Baik. Itu adalah orang yang akalnya tidak sempurna. Kita harus punya kasih sayang kepada orang semacam itu. Masya Allah, Buya. Terima kasih, Buya, atas jawabannya, Buya. Ada pertanyaan dari media sosial, Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana ketika umroh, sedangkan kita aslinya musafir? Apakah sebaiknya menjamak qashar karena bagi musafir itu afdol? Namun kalau di Makkah dan Madinah, bagaimana afdolnya, Buya? Terima kasih, Buya. Baik, kalau sudah di sana beda kasusnya. Karena apa? Keutamaan Anda memperbanyak duduk di sana jauh lebih bagus. Keutamaan untuk bisa sholat di sana jauh lebih bagus. Maksudnya, sebab kalau sudah menjamak mengqashar nanti malah tidak ke masjid lagi. Nah, kecuali begini kasusnya. Anda mau keluar dari Mekah. Waktu zuhur. Sayang dong kalau asarnya Anda lakukan di perjalanan. Mending asar yang di waktu zuhur bisa dilaksanakan di Masjidil Haram. Begitu kasusnya. Masya Allah. Nah, atau kita nanti, misalnya kita di Jeddah itu waktu maghrib. Bisa saja kita sholat di Jeddah. Sayang, mending kita bawa aja maghribnya ke Isya, kita kerjakan di Masjidil Haram. Tapi kalau sudah sampai Mekah, biarpun dia boleh mengqashar, ya, bisa saja mengqashar dalam keadaan tertentu. Jadi tetap saja cuman himbauannya selagi, ini permasalahannya adalah, selagi tidak ada hajat lain, tetap memperbanyak untuk kita berada di Masjidil Haram, mengikuti sholat-sholat jamaah itu. Kecuali misalnya, wah asar nanti saya ada hajat. Mau ziarah, tur dan sebagainya gitu kan. Maka lebih baik kita menjamaknya di Masjidil Haram bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat daripada kita laksanakan di luar. Seperti itu kasusnya. Masya Allah. Nah, jadi ada perbedaan Masjidil Haram itu keutamaan-keutamaan yang tidak ada dimiliki, tidak bisa ditemukan di masjid-masjid lain. Ini ada tarjih keutamaan yang berbeda. Semacam itu. Masya Allah, Buya. Terkait jumlah harinya, Buya, kan ada yang umroh jumlah hari itu cuma 3 hari, ada yang lebih. Makanya nanti berbeda di saat nanti akan kita sebutkan berapa lama kita tinggal di tempat orang masih dianggap sebagai orang musafir, ada nanti insya Allah keterangannya. Masya Allah. Jadi intinya begini, selagi Anda belum niat tinggal di sebuah tujuan lebih dari 4 hari, maka Anda masih boleh mengqashar dan menjawab. Contoh, kita mau ke Semarang, berapa hari Semarang? 4 hari, belum lebih kan? 4 hari dok boleh mengqashar. Tapi kalau sudah 10 hari, jadi 4 hari utuh, lebih dari 4 hari itu maksudnya 4 harinya jadi utuh. Full 4 hari. Kalau sudah 4 hari utuh, hari masuk, hari keluar nggak dihitung. Misalnya anggap saja 7 hari. Berapa lama kamu di Semarang? 6 hari masuk. Karena hari kelima ke 6 gitu. Masuk Semarang berapa hari? Aduh, seminggu di Semarang. Berarti mulai menginjakkan kaki di Semarang, dia sudah jadi seorang mukim. Harus melakukan sholat seperti orang di situ dan wajib Jumatan. Dan wajib puasa. Tapi kalau hanya 4 hari, sepanjang, seumur hidupnya. Misalnya 3 hari Semarang, besok ke Surabaya, besok ke Palu, besok ke Irian, besok ke, sampai mati. Masya Allah. Hidupnya ngkosor terus dia, menjamak. Masya Allah, terima kasih Buya atas jawabannya Buya. Ada pertanyaan lagi Buya dari media sosial Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Telinga saya tiba-tiba kemasukan semut Buya. Dan rasanya sakit sekali. Untuk mengeluarkan semutnya terpaksa saya masukkan air ke dalam telinga saya. Apakah batal puasa saya? Karena saya melakukannya terpaksa. Bagaimana hukumnya? Syukron Buya atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi orang seperti Anda harus diberi sesuatu. Karena Anda tidak sengaja memasukkan semutnya. Dan semutnya mengganggu Anda. Adapun masalah telinga itu khilafnya kuat. Tapi Imam Malik mengatakan memasukkan ke telinga tidak membatalkan puasa.
Dan ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Ghazali mengatakan tidak membatalkan puasa. Maka dalam kasus seperti itu, Anda ikut mazhab Imam Malik atau ikut Imam Ghazali yang mengatakan bahwa tidak membatalkan puasa. Tapi Anda yang normal jangan minta dimasuki semut. Masya Allah. Jangan ikut-ikutan, itu hanya spesial supaya kita tetap berpegang dengan mazhab kita dan kita masih bisa. Jangan masuk ke kecuali darurat. Baru ikut mazhab Imam Ghazali, bukan mazhab pendapat Imam Ghazali, kan mazhab Ghazali Syafi'i. Biarpun Imam Ghazali kadang diaku-aku oleh mazhab Malik. Karena banyak mirip sekali pendapatnya dengan mazhab Imam Malik masalah air. Jadi ikut Imam Ghazali tidak membatalkan atau mazhab Imam Malik tidak membatalkan. Kasus orang seperti Anda. Nah, baik. Masya Allah. Terima kasih Buya atas jawabannya. Buya mohon berkenan untuk memberikan kesimpulan dan doa keberkahan Buya. Baik, bismillah. Tolong masalah qasar salat ini adalah jamaah, ini ilmu sangat penting. Jadi gini. Orang semakin punya ilmu itu ibadah semakin mudah. Tapi nggak punya ilmu, ibadah tersiksa. Kalau sudah ibadah tersiksa nggak bisa khusyuk, nggak bisa nyaman. Ibadah itu enak semuanya, harus begitu. Maka ibadahnya orang yang nggak punya ilmu tersiksa. Maka jangan mau dalam kebodohan. Ayo belajar, ada kemudahan. Dan tolong selagi Anda sudah ngerti ilmunya, segera amalkan biar tidak lupa. Maka Anda yang mau datang ke Cirebon, ke Al-Bahjah, Anda harus mengqasar di perjalanan. Biar mengamalkan ilmu, jangan ragu, jangan seperti ibu-ibu itu yang nggak mau dikosor. Betul rombongan, waduh Buya marah diajak mengkosor. Kenapa sih? Kan banyak pom bensin, enak. Kenapa harus kosor? Kenapa harus jamak? Masya Allah. Makanya kalau ngaji itu melek, jangan tidur. Yang ngaji tidur atau main HP kan, yang begitu modelnya. Ya, ada kemudahan. Jadi kesimpulannya adalah amalkan ilmu agar kita mudah untuk agar kuat di benak gitu ingatan kita, dan itu ilmu yang manfaat. Ambillah kemurahan dari Allah. Innallaha yuhibbu an tu'taru khasuh kama yuhibbu an tu'ta'azamu. Allah senang kalau kita mengambil rukhsahnya. Berterima kasih Allah, kemudahkan, makasih ya Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah, dan semoga Allah mudahkan kita dalam menjaga amal-amal baik, dan Allah menjauhkan dari kemungkaran. Dan Allah memudahkan kita melaksanakan sholat. Dan yang pernah meninggalkan sholat, semoga Allah mengampuni. Dan di suatu hari jadikan ahli sholat. Panjang umur, sehat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Masya Allah, sholat jadi semakin mudah. Masya Allah, para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, yang besok akan ke Cirebon untuk ikut buka bersama, bisa diamalkan ilmu ini, menjamak saja atau jamak dan qasar insya Allah. Semoga bermanfaat. Dan saya Muhammad Syekhu mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa selalu kita akhiri majelis kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.